Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hamba hormati Bapak pengurus kelompok arisan suku Mandailing, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu peserta anggota arisan suku Mandailing daerah Sungai Sirah Pilubang namanya kelompok ya. Waalaikumsalam. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari kini kita basamu bisa hadir di rumah Ibu Riri tadi lah, kalau tidak salah, di rumah Ibu Riri dalam rangka menjalin silaturahmi dalam bentuk arisan kelompok atau arisan suku. Kece Nabi Pak Bu, silaturahmi itu memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Jadi Nabi SAW bersabda, silaturahmi itu memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Kalau ambo batanyo dak apa ibu kini mana ka dipilih kira-kira apa ibu? Panjang umur atau murah rezeki? Mana ka dipilih? Kedua. Nama cie jadi ya. Tapi alhamdulillah lah kalau yo memang baik tu kecibu kedua-duanya Nabi agiah. Nabi agiah dengan kita satukannya hati kita masing-masing sehingga kita bisa langkahkan kaki dan ayunkan tangan ke rumah Ibu Riri dalam rangka memanjangkan umur dan memudahkan rezeki dan tekah tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah ingin menjalin silaturahmi dan seketika banyaknya mendapat siraman rohani, mudah-mudahan batu-batu menjadi buah bekal di awak kita menggalang kapulang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu, salawat beriring salam kita hadiahkan juga kepada pucuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan salawat tadi, ibu kita menjadi selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Contohnya selamat di dunia. Banyak dipakai di orang ketika orang sakit sebelum minum obat, baca salawat dulu. Cegahnya. Ada pula yang lain-lain sebelum tidur dia baca salawat dulu sehingga terhindar dari mimpi buruk. Ada pula sebelum berjalan dari rumah, sebelum melangkahkan kaki dan ayunkan tangan dibaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Disertai dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka tidak jarang kita mencari perjalanannya lancar tanpa hambatan. Dan tidak jarang pula kita cari bapak dan ibu sama-sama kita dengar. Bahasanya setiap ada orang urusan kepeng, urusan yang lain, urusan kerajaan, malamar ini, malamar itu. Rata-rata setiap diawali dengan salawat kepada Nabi SAW, Allah mudahkan urusannya. Allah lancarkan segala perjalanannya. Karena apa? Karena dimulai dari salawat Nabi. Baku takah itu benar bapak dan ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada perintah untuk kita bersalawat. Dan perintah salawat itu istimewa bapak dan ibu. Kita akan diperintah oleh Allah untuk salat. Kira-kira Allah salat enggak? Allah enggak ikut salat. Kita diperintah oleh Allah untuk berzakat. Allah ikut zakat atau tidak? Tetapi giliran salawat, Allah perintahkan kita salawat. Bahkan Allah dan malaikatnya juga ikut salawat. Begitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dengan sering-sering bersalawat. Bahkan ada dalam satu hadis bapak dan ibu dijelaskan bahasanya, barang siapa yang bersalawat 100 kali dalam sehari semalam, 100 kali dalam sehari semalam, minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan 100 buah permintaannya. 100 buah tadi itu 30 di dunia, 70 di akhirat. Coba catat bapak dan ibu, 30 akan dah ibu ledoh. 32. Alhamdulillah. Kalau lain ada 32 cukup dengan salawat. Baik itu benar hikmah daripada salawat. Itu di dunia baru. Di akhirat orang-orang yang senang bersalawat, maka ada Nabi menandakan orang sering bersalawat dengan tidak salawat itu, Nabi tahu cara membedakannya. Maka atas izin Allah, orang yang sering bersalawat akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti atas izin Allah. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat bapak dan ibu, meskipun beliau pernah tinggal di surga. Meskipun beliau adalah nabi pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan, tidak bisa membagi syafaat doh. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain tidak bisa doh. Bahkan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim yang sudah berjasa membangun Ka'bah. Kan itu nak kita dengar kisah cerita dari guru-guru kita, sudah berjasa menumbangkan patung yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Nah, ketika itu, dan sudah berjasa mengukir sejarah dalam perayaan kurban. Kan begadang jasa Nabi Ibrahim. Nah tentu cik nak disabui dah banyak jasanya. Tetapi apa? Nabi Ibrahim tidak Allah izinkan untuk memberikan salawat. Siapa yang diizinkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelompok arisan suku Beliang merupakan kelompok yang cinta dengan saat. Mandai Liang merupakan adalah kelompok yang cinta dengan salawat. Amin ya rabbal alamin. Salah sebut mau pilih yang nak.
Sabaw ado pulo sekali sebulan ado lo pengajian pilihan teh. Pilihan je nanti sebut. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kaji kita pada hari kini tidak donan baru dong. Karena kaji itu dari dahulu itu kayak itu saja. Nanti dibaca Al-Quran nanti 30 juz saja. Tidak ada bertambah juz 31 begitu. Nah, selalu itu. Di dalam juz 30 tadi itu kita ambil beberapa surat. Contohnya surat yang mau sampaikan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Tidak ada guna awak kau diciptakan oleh Allah Bapak dan Ibu selain untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah dengan cara menyembah Allah. Mengabdi kepada Allah dengan cara beriman kepada Allah. Untuk itu gunanya. Bukan untuk yang lain-lain. Lalu untuk awak duit di dunia aku Ustaz. Apapun yang awak lakukan di dunia aku, semuanya kalau kita ikhlas karena Allah, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai pengabdian. Apa-apa pai karajo dari pagi dari subuh pulang petang. Pai pagi pulang petang. Ya kan? Nah, kamu pun pai karajo, donang ka kantor, donang ka sawah, donang ka ladang, donang ambil upah segala macam. Jika dia ikhlas karena Allah, maka pekerjaannya hari itu dinilai sebagai ibadah. Baik itu pula ibu-ibu memasak di dapur, ya kan, mengurus rumah tangga. Jika itu ikhlas kita lakukan karena Allah, maka semuanya adalah nilai ibadah. Tetapi dari sekalian banyak ibadah ada namanya ibadah utama. Apakah itu ibadah utama? Adalah ibadah sholat. Bagaimana mangko utama ibadah sholat itu Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu." Minta tolonglah, kata Allah. "Wasta'inu," minta tolonglah kalian, kata Allah. "Bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Jadi media alat awak untuk minta tolong kepada Allah itu adalah sabar dan salat. Dua itu Bapak dan Ibu. Ajulah urusan kita di dunia gini ajulah modelnya keadaan kita, ajulah musibah yang menimpa kita, apapun ujian yang kita alami, yang kita hadapi, semuanya mesti kita hadapi dengan sabar. Apa makna sabar? Orang yang sabar itu ketika sesuatu itu ditimpakan kepada mereka, mereka yakin dan percaya bahwasanya itu adalah karaja Allah kumah. Ya kan? Allah agihnya sakit. Tando, ini meyakini bahwasanya sehat itu adalah Allah yang punya. Maka ketika Allah agih awak sakit, Allah ambil, Allah cabut itu sehat sehingga awak sakit. Tapi dengan Allah cabut sehat sehingga menjadikan awak sakit, tadi apakah Allah jahat? Enggak. Allah menguji. Agun awak diuji oleh Allah Pak dan Ibu untuk menentukan kualitas iman kita. Laisa bana beriman kita. Laisa bana yakin kita kepada Allah. Ya, karena kata Allah di dalam ayat yang lain, bagaimana manusia itu mengatakan dirinya beriman. Aku beriman. Amantu billahi. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Keluar amantu billahi sementara dia belum diuji. Nah, jadi syarat awak membuktikan kualitas iman awak itu mesti diuji. Nah, kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwat wal anfus was samarat. Sesungguhnya ujian itu ada 5 Bapak dan Ibu. Ada 5 ujian yang pasti akan kita hadapi setiap diri kita nak ada indaknya dah. Tua muda kadang kete apapun jenis sukunya kita hadapi ujian tersebut. Yang pertama namanya ujian rasa takut, khauf. Nan sehat takut sakit. Yang kaya takut miskin. Yang pejabat takut turun pangkat. Yang bakarajo takut kena pecat. Nani duit takui mati.
perasaan takut tadi itulah, dengan rasa itulah Allah uji awak dulu. Deko dengan yang lain. Apalah samping rasa takut? Dengan kekurangan. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan sandang, pangan. Kini ko rasonyo cukup sandang pangan wak to babo kira-kira. Ko lado lai tetapi lado ko ndak 6.000 7.000 seperbe le doh. Ala 25.000 petang wah. Kini berapa? 20 ah. Ala turun 23. Bagi orang nambah ladang lado, yolah dia beliau, ya kan? Yo sehat beliau, ya kan? Tetapi bagi yang tidak beladang lado, tentu dengan tadi itu Allah uji. Tetapi orang nambah ladang lado bukannya Allah tidak uji, Allah uji juga, tapi dengan cara yang lain. Dinaikannya rago lado sehingga kira-kira bu, kolado lah mahal. Nah, jual beli sekian. Piti banyak, diuji dengan piti banyak. Ingat, di samping rasaki kita ada juga rasaki orang lah lain. Diuji puluh ibu. Seluruh kita diuji. Setidak-tidaknya setiap kita diuji, setiap kita akan diuji dengan rasa kehilangan. Kehilangan orang-orang yang kita cintai. Anak kehilangan induk kehilangan anak. Istri kehilangan suami, suami kehilangan istri. Menantu kehilangan mertua, mertua kehilangan menantu. Cucu kehilangan nenek, nenek pun kehilangan cucu. Itu semua kita alami Bapak dan Ibu. Lalu apa yang mesti kita pahami? Yang mesti kita pahami adalah mestinya kita sabar. Lalu setelah sabar ba'alai, cukup sabar saja. Cukup uri-uri dado saja, sabar. Bukan itu makna sabar Bapak dan Ibu. Memahami bahwasanya sesungguhnya yang tadinya ada, sekarang sudah tidak ada, semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang tadi itu dibaca nak ketika orang meninggal jodoh. Sakit kita, dapat kemalangan kita, jatuh kita, tasandung kita di batu, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kan ada loh tasandung di batu tapi disebut nama orang lain, sebut nama kebun binatang, kan macam-macam yang tersebut, ya kan? Tajatuh biko, ajo kelah tajatuh, bawang jatuh, pisau jatuh, tomat salah layang, dan lain orang tersebut. Padahal Allah yang tadinya memiliki pikiran sehat, Allah cabut, Allah bikin kita lupa untuk sesaat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, sabar. Kemudian setelah itu apa lagi? Cukup dengan ucapan itu? Cukup dengan paham begitu? Enggak. Wassalah, ikut mendirikan sholat. Bako para luna sholat tu Karena sholat itu komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita tidak pernah sholat, jarang sholat, berarti jarang berkomunikasi. Jarang kita mengecek sama Tuhan. Ketika para lunya mengeceknya, awak nagati takatu pegang awak. Contoh, contoh sederhana Pak. Ada si A, ada si B. Si B tadi mengecek ke si A di para bila ada para lu je nya. Nado para lu nado. Basuh ada jalannya hantok. Tapi giliran si B kepiang tak kena si A. Aduh kepiang gak menunggu A je. Tak kena deh. Kira-kira derang atau ba si A tadi? Derang ketika perlu angku datang kamu je. Basuh mau di jalan nado basapo ya do. Ya kan? Allah juga seperti itu Bapak dan Ibu, ya kan? Apakah Allah butuh pertolongan? Oh tidak. Allah tidak butuh pertolongan Bapak dan Ibu. Tetapi kita yang butuh pertolongan Allah. Allah tidak pernah butuh awak kodoh, ya kan? Ya kan? Tetapi awak yang butuh kepada Allah. Contohnya kita sakit. Tentu kita butuh sehat. Yang magia sehat siapa kira-kira Pak dan Ibu? Allah. Meskipun melalui media dokter, ada media kampung, macam-macam itu media, alat atau sarana yang menyembuhkan tetap
Allah. Jangan batu kalau akidah kita pak dan ibu. Saja mau kami tari gua cegak sekiamu. Kau nak kain kena mau nyentala mungkin lah mati yang bogaannya. Berarti seakan-akan mentari tadi yang menyalamai. Padahal dia lupa. Ternyata ilmu yang diberikan kepada mentari tadi, wasilah yang diberikan kepada mentari tadi, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat sebagai media kita untuk minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Jangan kanan lain bapak dan ibu-ibu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat memin. Allah tu mah jangan minta ke kanan lain. Kan? Ndak perlu kok kabar doa. Awak cukup awak berdoa. Mandoa awak. Di mana mandoa ketika kita semua orang tertidur kita terbang. Bila tu ketika sepertiga malam. Namo sholatnya sholat tahajud. Allah buka semua jenis permintaan ketika tahajud tu. Dalam satu riwayat Bapak dan Ibu dijelaskan Allah dan para malaikatnya turun di sepertiga malam terakhir itu. Dia turun. Mencari adakah hambaku yang meminta kepadaku? Kok dijelaskan dalam hadis qudsi. Jika ada yang meminta kepadaku, aku akan beri. Tanpa dia harus meminta kembali. Kira-kira ibu tu. Cukup sekali minta. Tapi kira-kira amuahkah sekali minta saja? Tidak. Kita acok berdoa. Apakah Allah tu Ustaz? Tidak. Kalau kita butuh. Kalau kita butuh berarti kita harus acok-acok merengek. Bawa daki amak awak dahulu ya. Daki ayah awak dahulu. Sebentar merengek. Lagi makan. Tak lo lanjut. Lagi lanjut. Tak lo tambahan. Sudah makan. Ya tak lanjut. Lagi tisibu dah ya. Kurang ya? Lagi tidak. Kurangnya lihat. Wah ni baliko. Sudah beli Indomie. Tak lo beli bakso. Tak minta lo beli chicken. Banyak. Ya kan? Layak cok kita merengek. Ikut kepada Allah. Hidup awak di tangan Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Miskin dan kaya kita di tangan Allah. Salamai jo cilako kita di tangan Allah. Maka semuanya kita sandarkan kepada Allah. Allahus samad. Allah tempat meminta. Jadi Bapak dan Ibu, itu inti daripada kajian kita. Salamoko banyak kita lah lalai kita. Kita hamba Allah. Allah lah sampaikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku. Menyembah kita bila ketika dalam solat. Dalam solat kita menyembah. Kan ya betul benar. Warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Kita rukuk bersama orang yang rukuk, kita sujud bersama orang yang sujud. Dan ketika sujud itu, ketika itulah seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya. Mintalah anantakana. Allah itu nak panciki dan doa. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pemberi rezeki, maha menyelesaikan masalah, maha segala-galanya. Keyakinan, akidah. Ya kan? Salamoko kita ada masalah kama atau bayi. Kama kita pai kadun sana. Kita pai minta tolong ke yang lain. Boleh. Tapi pernahkah kita minta tolong kepada Allah? Minta tolong kadun sana, minta tolong ke yang lain. Tetapi apa? Malam orang bakaruh awak satu lo bakaruh. Kalau paralu, ya kan? Intayan kedatangan Allah tu sepertiga malam. Meskipun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Ini yang iman itu Bapak dan Ibu. Bila lo kawan cari Allah, bantu Allah tu. Tak perlu itu kita kaji tu. Ya kan? Intaikan Allah dan malaikatnya turun. Mancali mana rawang kira-kira bantu tu lah. Sianan lay suji malam ko ya. Sianan lay rukuk malam ko ya. Sianan punya karanda ambo aja kepada Allah. Karena apa? Dalam satu riwayat dijelaskan bahasanya poin tahajud, solat tahajud itu, nilai tahajud tadi itu, keistimewaan tahajud tadi itu akan diperoleh oleh orang yang bertahajud dan tidak akan diperoleh orang yang di luar tahajud meskipun
ikut sholat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan sholat sunat sekian kali rakaatnya, tetapi jika dia tidak tahajud, dia tidak akan mendapatkan keistimewaan tahajud. Jadi sholat yang paling Allah cintai setelah sholat wajib adalah sholat sunnah tahajud. Kenapa? Susah untuk bangun tahajud tuh Pak dan Ibu-ibu. Oleh kalau hari gerimis, rasa dingin, seramik tabako lama aja saya baru. Alat tasimbah seramik tabako bailuan belia. Payah. Karena non payah itulah Allah dia keistimewaan dengan yang payah. Allah dia keistimewaan. Kalau murah aja menganya, ya kan? Nah, kalau murah aja menganya. Dengan non payah tadi itulah Allah aja kita penghargaan. Apa penghargaannya? Itunya dikabulkannya doa. Diagiannya segala permintaan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," kata Allah. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jawablah, sesungguhnya aku ini dekat dan aku akan jawab semua permintaan hambaku jika dia meminta kepadaku. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Jawablah sesungguhnya ini aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua permintaan apabila hambaku meminta hanya kepadaku. Kalau nak kepada Allah kita meminta, kira-kira mungkin Allah mamagia. Ambo meminta ke ibu, tapi mungkin ibu tu nama dia ambo meleset baranglah. Jadi berdoa tu nak bisa cuma miliar tu. Ditembak bola 1 nanti kanai bola 6. Nak bisa. Kita meminta ke ibu, nanti ibu nama dia. Tak mungkin ibu nak sudut itu nama dia dah. Begitu pula sebaliknya. Kini kita nak meminta kepada Allah dah. Kira-kira mu hendak Allah bagi. Hendak. Itu maknanya. Ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab, aku akan kabulkan permintaan hambaku apabila dia meminta kepadaku. Lalu apa syaratnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan semua yang aku perintahkan, kata Allah, dan yakinlah kepadaku bahwasanya aku itu maha mengabulkan segala permintaan. Wah. Allah tandang jiwa Rasulullah mendengar Al-Quran. Kau bisa dibaca balik dalam surah Al-Baqarah. Banyak surah-surah tentang kedekatan kita dengan Allah. Kita dalam hidup kita nak boleh jauh dari Allah. Dekatkan. Di rumah tu jangan sampai ada Al-Quran yang terletak di atas kepala lemari. Jangan sampai ada. Kau dapat Al-Quran tu di mana tak sajadah sikot tak Al-Quran sikot. Jadi sudah sembahyang takkan nama ngaji. Begitu. Jadi sepakai kita Bapak Ibu. Mulai beko kita jadikan Al-Quran ko sebagai bacaan wajib kita. Bacaan wajib kita. Sebelum kita buka HP, mana nak orang buka HP pada buka Al-Quran. Ketahuan. Acok buka HP kan. Nanti HP itu kadang-kadang chatting WA, chatting Messenger, Facebook segala macam. Al-Quran kok lah babu boleh di meja nak donya wae. Bahkan kalau digikon tangan nak kok, dia kek balik. Oh tampak jejak tangan wak di sana. Tanda apa? Tanda Al-Quran itu jarang disentuh. Begitu dia Bapak dan Ibu. Ya, kalau sudah kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah tidak akan gundah dan gulana hidup kita. Hidup kita akan menjadi tenang. Karena apapun aturan yang ada di dalam kehidupan awak, semuanya ada dalam Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Nabi sudah katakan sebelum beliau meninggal, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 kitab pusaka. Kitab pusako kau Bapak dan Ibu-ibu. Kau pusako kau. Mana pusako? Pusako dijunjung tinggi, bukan dijunjung, dijunjung. Dijunjung sama dijunjung kecil orang tua berbeda kira. Kalau dijunjung siko. Kalau dijunjung kita jadikan pedoman. Kita jadikan kitab undang-undang. Kadang kita patuh kepada perna, perbud,
ya kan, perpres. Tetapi kita nak patuh kepada perda kecil bu kan, nak patuh kepada peraturan daripada Allah. Allah sudah katakan, ini perintah Allah, ini larangan Allah, semuanya ada dalam Al-Quran. Ini adalah kitab samawi yang Allah turunkan untuk menyelamatkan hidup kita. Konon di dalam kubur, Al-Quran itulah yang akan menjadi penyelamat kita, Bapak dan Ibu. Akan datang Al-Quran kepada awak nanti di dalam kubur. Akan datang ini berupa sang penolong. Siapakah engkau? Kan satu riwayat itu, siapakah engkau? Aku adalah Al-Quran yang engkau baca. Nak taraga kita tuh, Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan siang hari ini, meskipun pandai badangkang, palu atau cucua, untung-untung barakai di hati Bapak dan Ibu masing. Batu Pak, tambah Pak lah tuh. Kalau Allah kita tutup. Sekali lagi, Amba sampaikan mudah-mudahan pertemuan kita kini ada barokah. Satu hal, sebelum ditutup, Amba sampaikan berita baik kepada bapak dan ibu-ibu. Sekali terjadi salamu setahun. Besok tanggal 10 Muharram. Besok tanggal 10 Muharram. Amba ingin mengajak Bapak dan Ibu seluruhnya untuk melaksanakan puasa sunnah 10 Muharram. Sebenarnya puasa sunnah di bulan Muharram itu tidak saja tanggal 10, tanggal 9 pun ada juga. Mode kini ada namanya puasa Tasu'a. Sejarahnya maka ada puasa Tasu'a. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, kalau kita puasa setiap 10 Muharram, semula kita orang Yahudi itu." Rupanya orang Yahudi itulah dari dulu setiap 10 Muharramnya puasa. Lalu bagaimana cara membedakan kita semua Yahudi? Insya Allah tahun muka kita akan laksanakan puasa Tasu'a. Apa puasa Tasu'a? Puasa tanggal 9 Muharram. Mudah-mudahan ada di antara pak-pak dan ibu-ibu hari kini yang melaksanakan puasa Tasu'a. Apa keistimewaannya puasa pada bulan haram? Allah akan lipat gandakan semua amal ibadah kita. Itu keistimewaan bulan haram ya, bukan keistimewaan puasanya. Keistimewaan bulan haram. Kalau kita melakukan kebajikan, amal kita tuh dilipat gandakan. Kalau kita melaksanakan kemaksiatan, dosa kita pun dilipat ganda. Berarti kira. Pilihlah. Tidak ada pun lah. Kalau kita melakukan kebaikan, baca Quran baik tak Pak dan Ibu? 1 huruf 10 kebaikan. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kita baca barangko di bulan haram, di bulan Muharram, ya kan? Dilipat gandakan 10 jadi 20. Laksanakan puasa sunnah, lipat kan? Balik gando pahala yang kita dapat. Baca Quran, bersedekah, menolong orang kita pada bulan Muharram kok. Tak cuma dalam 2 hari sehari saja. Selama bulan Muharram. Bulan Muharram tu dalam 1 tahun tu ada 4 Bapak dan Ibu. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi kalau bahasa dakwah bulan 6 tu itu disebut dengan bulan haram. Maknanya bulan haram tu bulan yang ketika kita melaksanakan kebajikan, maka kebajikan kita dilipat gandakan. Ketika kita melaksanakan kemaksiatan, dosa kita pun dilipat gandakan. Pilihlah Bapak dan Ibu. Pengen bikin maksiat di bulan haram atau pengen yang baik-baik? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingin berbuat baik. Amin ya rabbal alamin.